Ada fenomena akhir-akhir ini yang tidak selesai-selesai, perseteruan antara dua orang ya. Kiai Imin dan Ibu Sahara. Ini tentu konten saya tidak mau bicara seperti apa konfliknya, tetapi nanti saya bawakan satu kisah ya yang mungkin menarik untuk disimak. Tetapi konteksnya dulu, ini sepertinya sudah menempuh segala upaya ya, datang podcast sana podcast sini, sudah ada mediator terbaik ya, entah itu Om Deddy atau mungkin Kang Deddy ya, jadi double Deddy sudah turun tangan semua, tapi kayaknya belum selesai juga. Bahkan yang Kiai Iminnya sudah pernah datang ke kantor PBNU, terus yang Bu Saharanya malah sepertinya dibela oleh LBH GP Ansor Malang. Oh, luar biasa ini, sengit sekali cerita ini. Dan ceritanya itu ya ada pelecehan seksualnya, ada macam-macam ya. Tapi saya bawakan seperti janji saya satu cerita tentang bagaimana tipu daya wanita, baik dia melakukan dengan kesadarannya sendiri atau dia melakukan dengan tujuan tertentu, itu memang sangat berbahaya ya. Ini saya ambil dari sebuah kitab ya, Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, sarahnya kitab Hadis Arba'in ya. Jadi kitab Hadis Arba'in Lin Nawawi itu salah satu dari pensarahnya memberikan judul kepada kitabnya itu Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Di halaman ya, kamu cari-cari aja halamannya, saya tampilkan ibarahnya. Ini ada di bahasan hadis yang ke-35. Ukhuwatul Islam wa hukukul muslimi. Ya, bicara tentang persaudaraan di dalam Islam itu dan juga hak-hak seorang muslim. Ini masuk kepada bagian poin makrul husadi, tipu daya atau kejahatan orang-orang yang iri dengki atau hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya annahu kana li imami Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu husadun. Diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah itu memiliki hater ya, gampangnya begitu ya, memiliki orang-orang yang hasud kepadanya. Ya bukan memiliki ya. Ada orang-orang yang hasud kepada Imam Abu Hanifah. Fa'aradu ibtola kalimatihi. Maka orang-orang yang hasud itu ingin menjatuhkan kredibilitasnya ya. Jadi dulu itu orang itu berharga, bernilai dan mendapatkan posisi. Ini kan di kelas ulama ya. Karena fatwa-fatwanya itu keren, ucapannya bagus. Maka bahasanya itu kalimatnya. Jadi ingin dibatalkan kalimatnya, maksudnya itu ingin dihancurkan nama baiknya. Kira-kira begitu ya. Jadi ingin dijatuhkan kredibilitasnya. Ibtola kalimatihi. Jadi ingin orang itu menganggap Abu Hanifah ini bukan ulama, nggak pantas ngomong gitu. Kira-kira begitu ya. Kemudian tulisan merah itu faja'alu limro'atin ju'lan ala antudkhilahu daroha lailan. Harus benar bacanya ya. Maka kemudian orang-orang yang hasud ini membuat perjanjian atau menawari upah kepada seorang perempuan gitu ya, agar perempuan itu tudhilahu, memasukkan Abu Hanifah daroha ke rumahnya. Jadi bukan perempuan masuk ke rumah si laki-laki, tapi memancing bagaimana Abu Hanifah bisa masuk ke rumahnya. Gitu ya. Lailan di waktu malam. Jadi gimana caranya kamu nanti saya kasih upah kalau kamu berhasil memasukkan Abu Hanifah ke rumah kamu malam-malam. Bukan hanya memasukkan watudhiro linnasi, dan juga kamu nanti sebarkan atau tunjukkan kepada manusia annahu, bahwasanya Abu Hanifah itu aradaha bifahishatin, yaitu menginginkan keburukan kepada si perempuan itu. Jadi skenarionya, kamu saya kasih duit kalau kamu bisa memancing Abu Hanifah masuk ke rumah kamu, dan nanti kamu tunjukkan kepada manusia kalau Abu Hanifah mau melakukan pelecehan seksual. Jadi mixtionnya itu pelecehan seksual itu laki-laki datang ke rumah perempuannya, Pak. Kalau perempuannya yang datang terus pelecehan seksual ya agak susah itu. Karena pelecehannya kan korban, Bang. Ya wallahu alam ya, mungkin juga ya, apapun itulah ya, bukan itu juga. Nah, kemudian fata'arradat lahu waqtas sahari wa huwa dhahibun yuridu sholatal fajri fil jami'i. Fata'arradat, maka kemudian si perempuan itu nyamperin ya, mendatangi Abu Hanifah di waktu lahu kepada Abu Hanifah di waktu sahur, berarti waktu orang bersahur ya, sepertiga malam terakhir lah setidaknya begitu ya. Wa huwa dhahibun yuridu sholatal fajri, dalam keadaan Abu Hanifah itu memang sedang dalam perjalanan atau sedang berangkat
kepada masjid jami ilal jami untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi tahajud mau ke sholat tahajud atau sholat subuh ya. Sholat al-fajr itu sudah menjelang subuh ya, tahajudnya di rumah ya. Ingin ke masjid untuk sholat subuh. Kira-kira begitu ya, bukan sholat tahajudnya ya. Di tengah jalan dicegat lah kira-kira begitu oleh perempuan itu. Wa qalat lahu, dan berkata ya. Berkata perempuan ini kepada Abu Hanifah, "Inna zauji yuridul wasiyata wa huwa maridun." Wahai Abu Hanifah, saya punya suami, dia mau berwasiat dalam keadaan dia ini sedang sakit. Waunya wau halia ya. Jadi ini perempuan ini mau mancing Abu Hanifah dengan sok-sok bertanya atau sok-sok punya masalah tentang fikih begitu ya. Wa akhafu alaihil mauta qabla dzalika, dan saya khawatir dia mati sebelum wasiat itu. Artinya ini kan masalah fikih. Ini saya penting untuk membawa Anda ke rumah saya untuk menyaksikan bagaimana suami saya berwasiat dan sebagainya begitu ya. Ini kan skenario-nya memancing Abu Hanifah masuk ke rumahnya. Fadakhala ma'aha, ya namanya ulama Pak, mendesak itu, takut keburu mati, maka masuklah. Siapa yang masuk itu? Abu Hanifah ma'aha, bersama perempuan itu. Masuk kemana ya? Masuk ke rumahnya. Makanya tadi di atas itu antudhilah, memasukkan, bukan tadhulah ya. Kalau tadhulah masuk, harus benar bacanya itu ya. Kemudian fa'allaqatil abwab, kemudian si perempuan ini mengunci pintu. Setelah Abu Hanifah masuk, perempuan ini mengunci pintu. Wasohat, dan berteriak. Jadi tujuan untuk idhar kepada manusia, menunjukkan kepada manusia, itu ya berteriak si perempuan ini. Wasohat, dan berteriak. Faja al-husadu, maka orang-orang yang sudah mengatur skenario itu datang, orang-orang yang hasud itu datang. Wa akhadul imama wal mar'ata ilal waliyi, kemudian menangkap atau menggiring Abu Hanifah dan si perempuan itu ilal waliyi, kepada hakim lah, kepada pemerintahan. Fa amara bisijnihima hatta tatlu'a asyamsu. Kemudian si hakim atau si wali ya, atau yang berwenang lah di situ, memerintahkan agar Abu Hanifah dan perempuan itu dimasukkan penjara. Cuman di sini ada plot twistnya ya. Menarik ini plot twistnya. Coba perhatikan, fastawalal imamu bi sholatihi fi sijni. Ya itu kan menjelang subuh ya. Setelah masuk penjara, Imam Abu Hanifah seperti nggak ada apa-apa, sibuk dengan sholat subuh aja. Artinya cuek ya. Istagholabi itu berarti abai kepada yang lain. Dia sibuknya ya sholat saja. Artinya seolah-olah nggak ada apa-apa gitu ya. Faqo efana dimat almaratu ala ma sona'at mi'ahu. Fana dimat itu maka menyesal ya. Maka si perempuan ini menyesal atas apa yang dia perbuat kepada Abu Hanifah itu. Merasa menyesal, ini orang kok udah saya jebak begini kok lempeng aja, nggak ngaruh gitu, malah sibuk sholat gitu. Maka menyesal, berarti orang ini orang soleh gitu ya. Ada rasa bersalah gitu ya. Wa akhbarathu bima qila laha, kemudian si perempuan ini membuka kartu. Perempuan ini mengabarkan kepada Abu Hanifah atas apa yang diucapkan kepada dia, yaitu orang-orang husat tadi yang menawarkan upah bima qila laha, apa-apa yang diucapkan kepadanya, perjanjian sebelumnya itu ya. Faqala lahal imamu, maka perhatikan menarik ini ya, maka berkata laha kepada perempuan itu al imamu, Imam Abu Hanifah, kuli lisujani, ucapkan ya, tolong kamu ucapkan kepada para penjaga itu ya, kepada sipirnya itu, apa yang diucapkan? Innali hajatan, wahai sipir, saya punya hajat. Jadi ini nyuruh perempuannya, nyuruh perempuan itu berkata kepada sipirnya, saya punya keperluan. Bukan Abu Hanifah yang punya keperluan, tapi si perempuan itu. Innali hajatan, sesungguhnya saya punya keperluan. Wa uridu an akhruja wa a'uda ilaika. Saya mau keluar dulu sebentar, kemudian saya akan kembali ke sini. Jadi oleh Abu Hanifah si perempuan ini disuruh minta izin untuk pergi. Fa idza kharajti, nah kemudian ini enggak kalah cerdas Abu Hanifah ya. Nanti kalau kamu sudah keluar, fadhabi ila ummi Hammad ya, Hammad apa Himmat ya. Maka datanglah Ummi Hammad. Ummi Hammad itu istrinya Abu Hanifah ya. Temui istri saya, kira-kira begitu ya. Yakni maksudnya zaujatahu. Bermaksud Abu Hanifah itu kepada istrinya Ummi Hammad ya. Kemudian wa akhbartiha bil qissati, dan kemudian kamu nanti ceritakan ya. Wa akhbiriha, dan kamu bukan tak ya. Wa akhbiriha, dan nanti kamu ceritakan, kecil tulisannya. Kamu ceritakan kepada perempuanku itu, kepada istri saya itu, bahwasanya kamu ini disuruh orang untuk menjebak saya ya. Maksudnya Abu Hanifah itu biar istrinya nggak mikir macam-macam.
Wa arsiliha ilayya, dan kemudian kamu kirim perempuan itu atau istri saya itu kemari ke sini. Jadi ini kan selnya bersebelahan, makanya perempuan itu bisa ngelihat Abu Hanifah. Nah, jadi kata Abu Hanifah, kamu pulang, kamu pergi dulu, datang ke rumah saya, temu istri saya, nanti istri saya bawa ke sini. Nah, kemudian wamdi anta ila sya'nika. Kemudian kalau masalah kamu, dan kamu pergi kemanapun yang kamu mau. Artinya setelah itu kamu bebas lah ya, nggak ada urusan lagi. Fafa'alat, maka si perempuan itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Abu Hanifah. Jadi harus diperhatikan di sini. Jadi Abu Hanifah itu mau perempuan ini pergi, terus yang menggantikan perempuan di sel itu istrinya. Maunya seperti itu gitu ya. Jadi kamu datang ke istri saya, kamu bawa istri saya ke sini, terus kamu pergi. Nah, berarti kan mungkin pakaiannya diganti, disuruh nyamar dan sebagainya ya. Kemudian walamma hadarat zaujatuhu. Kemudian setelah istrinya itu sudah datang, artinya sudah berjalan skenario itu, si perempuan yang tadi memfitnah itu sudah keluar. Perempuan yang di sel itu sekarang adalah istri Abu Hanifah. Wa tala'a asy-syams an-naharu, dan sudah terbit matahari ya, atau sudah siang ya. Talabahuma al-waliyyu, maka walinya ya, atau pihak berwenang, polisi lah gampangnya, yaitu memanggil atau menginterogasi keduanya. Waqala lil imami, dan bertanya kepada Imam Abu Hanifah, ayahillu laka antakhluwa bi ajnabiyatin, ya Abu Hanifah, apakah dibolehkan kamu itu berkhulwat ya, atau berduaan dengan wanita yang bukan muhrim? Nah, ditanya begitu kan. Artinya ini bukan ditanya, diinterogasi, mau ditegur atau mau ya apalah bahasanya ya. Qala, maka Abu Hanifah menjawab, alayya bi fulanin, tolong hadirkan seorang laki-laki. Saya ingin, kalau ini bukan mengambil pengacara ya, ini bukan memanggil pengacara, tapi dia mau bertemu dengan seorang laki-laki. Saya harus bertemu dengan seorang laki-laki. Yakni maksudnya Abu Hanifah itu aba zaujatihi, mertuanya, bapak dari istrinya. Jadi Abu Hanifah ketika ditanya, Abu Hanifah, memangnya boleh kamu berduaan dengan perempuan yang bukan muhrim itu? Kata Abu Hanifah, sebentar. Panggilkan mertua saya. Kira-kira begitu ya. Falamma hadoro, maka setelah mertuanya itu datang, ya, setelah laki-laki mertuanya itu datang, faqila lahu, maka ditanya kepada si mertuanya Abu Hanifah itu, man hadhihi, siapa perempuan ini? Gitu ya. Jadi siapa perempuan yang di sel itu? Yang dalam pikirannya walinya itu mungkin sesuai dengan laporan ya, perempuan ini ditangkap basah berduaan dengan Abu Hanifah gitu. Ditanya kepada laki-laki, siapa perempuan ini? Fakashafa wajhaha, maka kemudian ya mau kusyifa sama kasyafa, maka kemudian si laki-laki itu menyingkap wajahnya gitu ya, menyingkap cadarnya dan sebagainya. Fa idza hiya ibnatuhu, dan ternyata itu adalah anaknya. Jadi anaknya mertuanya Abu Hanifah. Kan sudah diganti tadi. Oh, berarti kan istrinya. Faqala, maka berkata mertuanya Abu Hanifah itu, hadhihi ibnati, ini anakku. Ya, zawwajtuha li hadzal imam. Aku sudah mengawinkan dia kepada Imam Abu Hanifah ini. Fa inda dzalika adharallahu taala hujjatahu wa a'la kalimatahu. Maka pada waktu itu ya, Allah menunjukkan kepada manusia tentang kemenangan dari argumentasinya Abu Hanifah ya. Wa'ala kalimatihi, dan tentang tingginya kalimatnya Abu Hanifah ya, atau kalimatihi, kalimat Allah itu ya, kalimatul ulya dan sebagainya. Faqalah fi dzalika, maka kemudian Abu Hanifah merilis ini sebetulnya ada beberapa bait syairnya ya. Bahasa saya merilis satu syair ya, single ya, bukan album, single. Minal basit, menggunakan bahar basit. Saya nggak tahu bahar basit itu apa. Iyahsuduni fa inni ghairul laimihim. Kalau ada orang-orang atau kalau mereka itu hasud kepadaku, maka aku tidak akan mencela mereka. Aku bukan orang yang akan membalas mereka dan sebagainya gitu ya. Kemudian qabli minan nasi ahlul fadli qad husidu. Karena sebelum aku sudah banyak orang-orang yang memiliki keutamaan dan mereka juga dihasuti ya. Dihasuti ya, dihasuti gitu ya. Artinya diirii, didengkii. Jadi kata Abu Hanifah,
Ya kalau mereka iri dan dengki ya saya biarin aja. Sebelum saya kalau sudah banyak orang-orang yang mulia itu memang selalu punya hater, selalu punya musuh yang hasut. Apa kaitannya cerita ini dengan cerita itu? Ya kenapa harus berkaitan? Ini cerita ulama kok, cerita Abu Hanifah. Kenapa yang dikait-kaitan dengan cerita orang Malang itu? Ya nggak perlu lah ya. Allahumma tina ada